Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di acara e-learning Universitas Muhammadiyah Indonesia bersama saya, dosen kebidanan Ulfa Husnadirah. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir. Oke, adapun materi kita pada hari ini yaitu Asuhan Sayang Ibu. Saya akan menjelaskan bagaimana itu cara menyelamatkan ibu ya, asuhan sayang ibu di dalam persalinan. Oke, kita lanjut ke materi kita yang pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asuhan sayang ibu. Kemudian yang kedua adanya mahasiswa mampu menyebutkan tindakan asuhan sayang ibu pada kala 2 persalinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip asuhan sayang ibu. Keempat, mampu menjelaskan macam-macam posisi beneran yang dianjurkan dan tidak dianjurkan di dalam persalinan ya. Oke, lanjut kita masuk ke materi kita. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari asuhan sayang ibu itu sendiri seperti apa. Oke. Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang aman berdasarkan evidence base dan turut meningkatkan angka kelangsungan hidup ibu. Jadi pengertian dari asuhan sayang ibu ini sendiri yaitu kita harus lebih meningkatkan kesehatan si ibu dan si bayi tadi tanpa mengurangi mengurangi angka AKI dan AKB ya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oke, asuhan sayang ibu adalah asuhan dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan sang ibu. Salah satu prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan mengikut sertakan si suami ya dan keluarga selama persalinan dan kelahiran si bayi. Jadi siapa saja yang mendampingi si ibu, nah kita kita rangkul supaya ikut juga melakukan asuhan sayang ibu tadi. Kemudian asuhan sayang ibu juga berpusat pada si ibu dan bukan pada petugas kesehatannya, serta selalu melihat dahulu nih cara pengobatan yang sederhana dan non-interventif sebelum berpaling ke teknologi. Nah, jadi kita melakukan asuhan secara normal nih, sesuai dengan keadaan si ibu. Tapi bila ada indikasi lain atau yang abnormal ya, yang tidak normal dari ibu, baru kita berpaling ke teknologi. Nah, kemudian asuhan sayang ibu itu sendiri menjamin bahwa ibu dan keluarganya diberitahu tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan bisa kita harapkan. Jadi kalau misalnya apapun tindakan yang akan kita lakukan ke si ibu, kita wajib nih memberitahu nih. Tadi misalnya nih yang mendampingi si ibu, suaminya, keluarganya, entah mertuanya, nenek, kakeknya, boleh. Jadi kita panggil salah satu lah si pendamping si ibu tadi, kita beritahu bahwa misalnya nih kita akan melakukan tindakan episiotomi nih, yaitu robekan jalan lahir. Misalnya bayi si ibu ternyata ukurannya lebih besar ya. Jadi kita melakukan epis tadi untuk memudahkan kepala si bayi untuk turun, untuk keluar dari vulva ibu. Jadi itu kita kasih tahu bahwa ini kita akan melakukan robekan jalan lahir pada si ibu ya, Pak, Bu. Jadi untuk memudahkan bayi Bapak atau untuk keluar. Gitu. Jadi untuk mempercepat kelahiran si bayi juga. Jadi apapun keadaan si ibu, misalnya si ibunya sedang kontraksi pun lagi haus, boleh keluarga kita minta bantu, kasih aja Bu, nggak apa-apa, di antara kontraksi jangan pada saat kontraksi kita kasih air atau misalnya makanan. Tapi kalau misalnya tidak ada kontraksi boleh. Nah, itu memang kita anjurkan. Oke, kemudian kita lihat di sini ada tindakan asuhan sayang ibu pada kala 2. Yang pertama,
kita boleh memanggil ibu nih sesuai nama panggilannya, sehingga akan ada perasaan dekat dengan bidan. Jadi kalau misalnya gimana ya, kalau jadi bidan itu jangan sombong lah. Jadi untuk supaya kedekatan kita terjalin dengan antara kita bidan dengan si pasien, jadi mahasiswa bidan itu diharapkan memang mengayomi si ibu tadi. Boleh ibu siapa nih, misalnya Nyonya Santi, Ibu Santi, Nyonya Santi, dipanggil namanya. Kemudian memberi dukungan emosional. Jadi apapun yang ibu mau, misalnya nih ibunya posisinya mau miring, atau dia mau berdiri, atau dia mau jongkok, atau dia mau jalan-jalan dulu nih, dia mau minum, pokoknya kita tetap menyupport, tetap memberikan dukungan emosional itu kepada ibu. Dan bidannya itu harus sabar. Jadi mahasiswa juga harus sabar menghadapi, kan pasien itu nggak semuanya sama nih. Pasiennya ada yang sensitif, ada yang memang diajak ngobrol tetap ngobrol walaupun dia dalam keadaan kontraksi, dalam keadaan sakit. Kemudian ada juga yang marah, yang tipe cakar-cakar banyak. Jadi tidak bisa kita samakan ya ibu-ibu pasien itu. Ini kayaknya pasien ini baik nih, ini nggak galak nih, nggak marah-marah nih, nggak bisa. Jadi bagaimanapun bentuk si pasiennya itu tadi, kita tetap sabar lah, tetap sabar. Apapun yang dia mau tetap kita kita buat ya seolah-olah memang dia nyaman dekat kita. Itu. Kemudian ketiga, membantu pengaturan posisi. Nah ini tadi, misalnya nih si ibunya memang lagi bosan lah baring terus, saya mau jalan nih bu bidan katanya. Oke, kita kalau misalnya dia memang kuat sendiri, anjurkan aja jalan. Atau memang dia maunya sama suami atau sama keluarganya, oke, tinggal pegang aja. Atau kalau memang dia kuat sendiri, nggak apa-apa, jalan aja. Dia jalan sendiri. Kemudian misalnya ibunya mau jongkok tadi ya, jongkok. Itu tetap ada yang bantu. Pokoknya kita pantau terus si ibunya gitu. Jadi jangan jauh-jauh juga, tetap dekat si ibu, tapi kalau dia memang nyamannya mau sendiri ya sendiri, nggak apa-apa, tapi kita tetap memantau dia dari jauh gitu ya. Kemudian yang keempat, kita memberikan cairan dan nutrisi. Nah ini tadi, jadi di antara kontraksi, pada saat istirahat, kan kontraksi kan nggak terus menerus juga, jadi dia ada waktu jeda, waktu istirahat. Saat tidak ada kontraksi, boleh si ibu misalnya kehausan, kita kasih air minum. Atau kalau dia memang merasa lapar, boleh snack atau apa, kita kasih aja. Kalau memang ibunya memang dia memang tidak mau lagi, ya udah berhenti, kita berikan. Boleh minta tolong ke suami dan keluarganya. Kemudian lanjut, ada keleluasaan untuk kamar mandi secara teratur. Nah itu tadi, biasanya kalau bayi mau lahir itu kan ada penekanan kandung kemih. Jadi sebentar-bentar ibunya mau pengen BAK, BAB, buang air kecil ya. Nah, jadi kalau memang ibunya masih sanggup jalan, ya silahkan, kita persilahkan ibunya ke kamar mandi. Nah, gitu. Kemudian pencegahan infeksi ya, jangan lupa ibunya suruh bersihkan setiap dia BAK atau BAB itu, dia tetap mencuci kemaluannya dengan air yang bersih dan dilap dengan kering. Kemudian memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dari si ibu dan keluarga sehubungan dengan proses persalinan. Nah ini tadi, jangan ditutupi. Apapun yang terjadi dengan si ibu, tetap kita beritahu keluarganya. Jadi tidak ada kebohongan publik atau tidak ada rahasia. Jadi keluarga tetap berhak tahu apapun yang kita lakukan, gitu ya. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.